ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Halaman 52 dari buku panduan Faslun. Ini seputar salat dua Id, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Kata penulis rahimahullahu taala, wa salatul idaini sunnatun muakkada. Salat dua Id adalah sunnah muakkada. Al-Id dikatakan Id dari kata mustaq dari kata al-aud, karena dia berulang, ada yaudu audan, karena dia berulang setiap tahun, dan kegembiraan berulang dengan datangnya hari Id. Dan juga banyaknya awaid yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Iya. Dan hari itu Idul Fitri tanggal 1 dari bulan Syawal, dan Idul Adha adalah tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Sebagaimana disyariatkan sholat Id berjamaah, itu juga tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Di sini penulis mengatakan sholat dua Id adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah bagi penulis rahimahullahu taala. Dan ini salah satu pendapat dari pendapat-pendapat di tengah para ulama. Bagi mereka yang mengatakan sunnah bukan wajib, mereka berdalilkan dengan hadits Talha bin Ubaidillah di riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW berkata kepada seorang Arabi bertanya tentang Islam, maka beliau terangkan tentang kewajiban khamsu salawat fil yaum wal laylah, salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kemudian Arabi tersebut bertanya kepada Nabi, hal alayya gairuha, apakah saya ada kewajiban selain daripada itu? Kata beliau, la illa an tatawwa. Kata beliau, tidak ada kecuali sholat tatawwu. Nah, dipahami dari sini bahwa selain daripada sholat 5 waktu itu bukan wajib. Tapi ini pendalilan dengan hadits ini kurang tepat ya, kurang kuat. Karena tatawwu itu adalah qadrun zaid alal wajib. Tatawwu itu adalah kadar tambahan di atas yang wajib. Kalau dia kadar tambahan, mungkin dia wajib, mungkin dia sunnah. Kalau kadar tambahan. Nah, mesti kadar tambahan itu bermakna sunnah. Jelas ya? Ya, kalau berdalil dengan hadits ini untuk sunnahnya sholat Id itu kurang kuat pendalilan. Apalagi ada hadits-hadits yang menunjukkan perintah-perintah untuk sholat Id. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Perempuan yang dipingit di rumah pun diperintah untuk dikeluarkan. Bahkan perempuan yang haid juga diperintah untuk hadir. Dari mana makna ini? Ada sejumlah ulama yang mengatakan wajib menghadiri sholat Id kecuali orang yang punya udzur. Iya, dan itu juga pendapat kuat. Walaupun pendapat yang disebut oleh penulis di sini, ini pendapat mayoritas ulama. Kata beliau, muakkadah. Kenapa muakkadah? Karena Nabi selalu melakukannya. Bahkan perempuan ya disyariatkan untuk hadir
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah yukhrijul awaiq wa dawatul khudur wal khuyab wal yashhadna al khair wa da'watal mu'minin. Hendaknya dihadiri oleh al-awaiq, dan orang-orang yang dikurung di kamar-kamar, gadis-gadis yang dipingit, perempuan yang haid. Hendaknya mereka menyaksikan kebaikan. Itu kata-kata perintah ya, dan perintah asalnya menunjukkan kewajiban. Iya. Waktu sholat id tidak diterangkan di sini. Kalau waktunya itu kan jelas. Sholat id mulainya dari terbitnya matahari sekadar setinggi 1 tombak. Itu waktu mulainya. Dan waktu terakhirnya adalah matahari tergelincir. Kalau matahari sudah tergelincir tidak disyariatkan untuk sholat id menurut kesepakatan ulama. Baik. Kata beliau wahiyya rakaatani. Ini penjelasan bahwa sholat id 2 rakaat. Yaitu 2 rakaat. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan salat id 2 rakaat saja. Datang di dalam hadits Abu Waqid Al-Laythi di riwayat Muslim, Nabi pernah salat id di rakaat pertama membaca Qaf, rakaat yang kedua membaca iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, surah Al-Qamar. Di Sahih Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Sabbihismah, dan di rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Iya. Dan beliau menjaharkan bacaannya. Menjaharkan bacaannya. Jadi itu ada 2 sunnah ya, cuman harusnya kalau orang-orang itu dia melihat manusia, dia pilih yang paling ringan untuk orang-orang. Apalagi sudah misalnya matahari agak tinggi terik, kemudian baca pula surah Qaf dan surah Al-Qamar, bisa kabur nanti orang. Jelas ya? Harusnya dipilih dari hal-hal yang paling mudah dan ringan. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau kalau hari Jumat khutbah itu selalu saja sabbihisma dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Sebab itu yang mudah di tengah orang dan kebanyakan manusia seperti itu yang dilakukan. Jelas ya? Jadi cari apa yang ringan saja untuk manusia. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, yukabbiru fil ula 7 siwa takbiratul ihram wa fil thaniyati 5 siwa takbiratul qiyam. Kata beliau, takbir dilakukan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram. Sementara itu pada rakaat kedua takbir dilakukan sebanyak 5 kali. Pada rakaat kedua ini berulang ya 2 kali. Rakaat keduanya dihapus, itu yang kedua. Takbir dilakukan sebanyak 5 kali selain dari takbir untuk berdiri. Jadi ini pembahasan tentang kaifiat khusus untuk sholat id. Dia ada tambahan takbir. Ada tambahan takbir. Ada tambahan takbir 7 selain takbiratul ihram. Dan ada tambahan takbir 5 selain daripada takbir untuk berdiri. Ya, selain pada takbir untuk berdiri. Dan ini datang di dalam riwayat-riwayat. Datang di dalam riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan bisa dikuatkan. Di antaranya adalah hadits Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "At-takbiru fil fitri 7 fil ula." Takbir dalam salat Idul Fitri 7 pada yang pertama, wa 5 fil akhirah, dan 5 pada rakaat terakhir. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Kemudian membaca setelahnya, setelah keduanya. Iya, membaca setelah keduanya.
Dan memang dari zahir riwayat dan athar yang datang dari as-salaf bahwa 7 takbir pertama itu selain dari takbiratul ihram. Dan 5 takbir di rakaat kedua selain daripada takbir ketika berdiri. Takbir ketika berdiri. Ya. Jadi kalau dalam sudut mengangkat tangan, dari sudut mengangkat tangannya itu dikiaskan dengan dengan sholat jenazah. Dan tidak ada hadits yang syah dari Nabi di dalam hal tersebut. Hanya saja ada athar-athar yang bisa menjadi pegangan. Iya. Dalam hal yang seperti ini, seorang kalau misalnya dia rajihkan pendapat tidak mengangkat tangan, dia lakukan di tengah orang-orang yang semuanya paham dan sependapat dengannya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia sholat di tempat orang umum, orang-orang mengangkat tangan, maka harusnya dia juga mengangkat tangan. Karena itu dari masail sama seperti yang telah kita terangkan, masalah-masalah yang mengandung kemungkinan dalil di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian dikatakan wa yaktubu ba'dahuma. Dan dia berkhutbah setelahnya. Berkhutbah setelahnya khutbataini, 2 khutbah. Setelah sholat dilakukan 2 khutbah. Iya. Dilakukan 2 khutbah. Jadi ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Sama dengan khutbah Jumat. Dan ini seperti yang dilakukan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan itu pendapat Imam 4. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi. Sebagiannya menukil ijma di dalam hal ini. Dinukil kesepakatan. Iya. Baik. Sebagiannya menukil kesepakatan akan hal tersebut. Dan itu sebenarnya kalau dari sudut yang diamalkan, itu yang paling afdal ya, diamalkan 2 khutbah. Tapi kalau misalnya di tempat seperti di kita ya, di kebanyakan orang itu khutbahnya cuma 1 kali saja. Khutbahnya cuma 1 kali. Maka seorang jangan menyelisih kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang seperti itu. Kecuali kalau di masyarakat yang memang dia pakai 2 khutbah, maka itu enggak ada masalah. Seorang berkhutbah 2 kali. Kemudian dikatakan wa yukabbiru nadaban fi istiftahil khutbatil ula 9 min at-takbirati ifradan wala'an. Iya. Dan dia bertakbir pada khutbah yang pertama sebanyak 9 kali takbir. Ifradan, satu-satu. Walaan itu artinya dia bersambung ya, mualah. Tapi jangan terlalu lama dia memisahkannya. Maksudnya dia bersambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Sebanyak 9 kali. Wa yakabbiru fi iftitahi al-khutbati tsaniyah 7. Ya, kalau wa fi tsaniyati 7. Dan pada khutbah yang kedua dia pembukaannya itu dia bertakbir 7 kali. Bertakbir 7 kali. Dan itu itu datang dari sejumlah salaf dan itu nas dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Hanya saja tidak ada satu hadits pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, tapi itu disebut oleh Ibnul Qayyim dan selainnya ya. Cuman para ulama di masa sekarang juga mereka memberi fatwa bahwa pada hal-hal yang sudah manusia itu berjalan padanya dan itu ada masuk di kemungkinan dalil. Sebab pada hari itu adalah hari membesarkan dan mengagungkan Allah. Jadi masuk di dalam keumuman dalil, maka di dalam hal-hal yang seperti itu seorang jangan menyelisih kebanyakan manusia. Ya, maka diambil dari etika-etika apa yang biasa berjalan, itu tidak ada masalah. Iya.
Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Ada fatwa Syekhul Islam di situ, ada fatwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ada fatwa Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, dan selainnya dari para ulama terkait dengan masalah amalan-amalan yang biasa terjadi di tengah manusia. Ya, maka jangan keluar dari apa-apa yang banyak terjadi di tengah manusia, walaupun misalnya itu adalah qaulun marjuh, pendapat yang tidak rajih, tetapi kadang pendapat yang tidak rajih itu dilakukan untuk menjaga kebersamaan menjadi hal yang rajih. Menjadi hal yang rajih. Baik.